Assalamualaikum, selama bulan Ramadan kami hadir menemani Anda dengan berbagai cerita dari penjuru Nusantara. Nah, cerita warisan kuliner, ragam budaya, dan juga kebiasaan masyarakat di bulan Ramadan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Monica Konado, inilah cerita Kampung Halaman. Kita awali cerita Kampung Halaman hari ini soal cerita hidangan khas Ramadan. Nah, dari ibu kota Jakarta ada rekomendasi pilihan makanan untuk berbuka ataupun sahur. Salah satunya ada kuliner khas Sumatera Barat, nasi kapau. Di mana ya lokasi untuk menyantap nasi kapau yang enak ini? Nah, berikut informasinya untuk Anda. Kalau tadi makanan khas Sumatera Barat yang ada di Jakarta, kita akan bergeser ke ujung barat Indonesia. Ada bubur kanji rumbi yang ditunggu-tunggu warga di Gampong, Burawe, Kota Banda Aceh setiap memasuki bulan Ramadan. Takjil yang diracik pengurus Masjid Al Furqan ini dibagikan gratis kepada warga. Berikutnya ini ada pindang bandeng duri lunak yang tak hanya bisa menjadi oleh-oleh, tetapi juga banyak diburu warga untuk menu berbuka puasa. Sementara di Kota Pasuruan, jenis ikan bandeng jelak merupakan primadona untuk diolah menjadi beragam kuliner yang nikmat. Seperti bandeng bakar madu, sate bandeng, dan juga botok bandeng yang menggugah selera. Kalau tadi serba makanan berat, kali ini ada makanan ringan. Nah, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, salah satu penganan tradisional yang tetap eksis adalah kue tetu. Untuk minumannya ada es timun serut lemon. Memasuki bulan Ramadan, pasar takjil dengan penganan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cerita Kampung Halaman. Nah, bulan Ramadan tak lengkap rasanya jika tidak berburu takjil. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tepatnya di Kelurahan Belakang Balok, ada salah satu sentra takjil yang ramai menjelang berbuka. Di sini, ratusan gerobak berjejer menjajakan aneka ragam hidangan khas Ramadan. Koresponden CNN Indonesia Roni Satria mengajak Anda untuk berburu takjil bubur kampiun di Paris Van Sumatera. Masuki Ramadan, banyak pasar takjil yang menjual aneka hidangan berbuka puasa yang bermunculan di sejumlah daerah di tanah air. Di Bandung, Jawa Barat misalnya, salah satu pasar takjil yang ramai berada di kawasan Masjid Pusdai. Sementara di Kalimantan, pasar yang menjual kue khas Ramadan disebut Pasar Wadai dan salah satunya ada di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kurma dan kolang-kaling jadi incaran warga setiap Ramadan tiba, seperti yang dilakukan sebagian warga Surabaya, Jawa Timur yang memburu kurma sebagai sajian pelengkap. Sementara di Lebak, Banten, kolang-kaling yang jadi buruan warga. Anda masih bersama kami di Cerita Kampung Halaman. Nah, tak ada batasan usia untuk menimba ilmu. Di Masjid Agung Payaman, Magelang, Jawa Tengah, selama bulan suci Ramadan, ratusan santri yang berusia lanjut masih bersemangat menimba ilmu agama. Sementara itu, puluhan penyandang tunanetra di Kota Malang setiap harinya mereka melakukan tadarus dan juga belajar membaca Al-Quran. Banyak cara dilakukan warga untuk membangunkan sahur. Di Banyumas, Jawa Tengah, ada tradisi membangunkan sahur dengan musik dari berbagai alat dapur. Sementara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dengan mengenakan pakaian seragam, sekelompok pemuda berkeliling kampung sambil membawa obor dan juga bersolawat, serta menyanyikan lagu religi. Banyak tradisi dan juga kebiasaan unik yang bisa dijumpai pada saat bulan suci Ramadan, seperti di Masjid Agung Al-Araf, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, yang memiliki tradisi membunyikan suara meriam sebagai penanda waktu imsak dan juga berbuka tiba. Berikut ini liputannya untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, masjid biasanya memiliki bentuk bangunan megah, namun di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ada sebuah masjid yang dibangun tanpa dinding, hanya berbentuk kubah atau kurung. Sementara itu di Sumatera, terdapat masjid yang didirikan pada tahun 1901 dan juga memiliki keunikan karena masjid ini dibangun tanpa menggunakan paku. Sebuah masjid di Kabupaten Kediri, Jawa Timur memadukan budaya Jawa kuno dengan teknologi. Masjid ini bahkan mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi karena desainnya yang unik dan juga indah. Sementara masjid kuno di Lumajang, Jawa Timur masih berdiri kokoh dan memiliki desain unik dengan banyaknya pintu dan juga jendela. Masjid Tua Jerae di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang berusia 415 tahun ini dibangun dengan 4 tiang yang terbuat dari pohon cabai yang telah lama punah. Ada pula di Boyolali sebuah masjid tua peninggalan Raja Keraton Surakarta yang masih berdiri kokoh dan tetap mempertahankan desain khas bangunan Jawa.
Anda kembali bersama kami di Cerita Kampung Halaman. Nah, pada pekan pertama Ramadan, produsen kue kering rumahan di Kabupaten Kebumen kebanjiran order. Bahkan sudah masuk daftar sebanyak 5.000 toples kue kering. Sementara itu kue serba harga 1.000 di wilayah Ampenan, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat ramai diserbu pembeli saat bulan Ramadan. Masuki sepekan Ramadan, penjualan kurma di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami peningkatan hingga mencapai 80% dibandingkan hari biasanya. Nah, bulan Ramadan juga menjadi berkah bagi pembudidaya buah anggur di Jombang, Jawa Timur. Permintaannya meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Informasi ini sekaligus mengakhiri Cerita Kampung Halaman hari ini. Sampai jumpa di cerita dari Kampung Halaman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.